nggak bakal celaka seumur hidup. Makanya kita diberikan kunci surga al-Islam. Man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak. Rasulullah mendapatkan kabar gembira daripada Jibril, absyir ummatak, beri kabar gembira umatmu. Siapa meninggal la ilaha illallah, tetap berkeyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan masuk surga. Rasulullah bertanya, walaupun pernah berzina dan mencuri, walaupun pernah berzina dan mencuri. Diulang oleh Rasulullah untuk lebih meyakinkan kepada ingatan kita. Wa in zana wa in sarak ya Jibril, wa in zana wa in sarak. Diulang lagi oleh Rasulullah. Wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak, wa in syaribal khamar, walaupun pernah berzina, mencuri, minum khamar, walaupun meninggalnya nungging, kalau dia ada la ilaha illallah, pintu surga terbuka baginya. Itu berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan anggap remeh umat Nabi Muhammad SAW. Dia punya Nabi yang rahmah, yang dikatakan dalam hadis dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, innama ana rahmatun muhdat, aku ini rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah ingin memberikan rahmat kepada hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tanya diri kita, kita dilahirkan sebagai muslim, kita Islam KTP, bapak kita Islam, kita Islam. Mengerti Islam tidak? Tidak, belum tahu. Kita belum jelas siapa Nabi Muhammad SAW. Apalagi mengenal Allah. Kita hanya modal Islam. Makanya orang tua yang tergantung pada kita, orang tua yang menentukan apakah kita diajar Majusi, Yahudi, Nasrani, atau hanya diajarkan dunia tanpa agama. Maka orang tuanya akan khasirat dunia wal akhirah. Maka kita yang sudah dewasa harus mencari Islam. Apa itu Islam? Ada orang yang sholat 40 tahun tidak tahu Fatihah, nggak mau peduli. Ada orang yang sholat 40 tahun buku bagaimanapun nggak peduli, yang penting ikut-ikutan Islam KTP. Makanya ketika ada fitnah berbondong-bondong keluar dari Islam. Ketika ada fitnah berbondong-bondong ikut dengan mereka. Alhamdulillah, para ulama mengajak kita, selalu mengadakan Maulid Rasul SAW untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang minta kepada Allah terus, ummati, ummati. Kenapa? Sebab Rasul tahu umatnya akan banyak ujian. Kalau sekarang mau belanja aja pakai dengan cara gesek, korting, pakai cash nggak korting, ujiannya besar banget udah. Begitu nggak? Kalau cash nggak dikorting, kalau ngutang buka HP tanpa DP 20 juta dapat, minjem sama temen kagak bisa, minjem sama saudara kagak bisa, depan mata HP tanpa DP 20 juta habis sudah. Terganggu itu iman. Padahal orang yang main riba sama juga mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal untung dunia akhirat. Kita harus mengenal sosok Nabi Muhammad. Kita mengatakan cinta Rasulullah. Betul nggak kita cinta Rasulullah? Kita belum cinta. Hal nuhibbur Rasul? Lam nuhibbur Rasul. Li'annana lam na'rif haqiqat Rasul bima'na. Kita belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau mengenal, pasti saya ingin ceritakan nanti. Belum mengenal. Kalau mengenal Nabi Muhammad, maka melihat Nabi Muhammad, melihat umat Nabi Muhammad seperti melihat Nabi Muhammad. Maka seperti melihat Nabi Muhammad ketika melihat Nabi Muhammad, ketika melihat umat Nabi Muhammad. Saya ingin ceritakan. Saya pulang dari Jakarta. Kebetulan melalui Kebun Raya. Kebun Raya itu Kebun Raya Bogor. Waktu itu ada satu onggok yang model karung di trotoar. Dulu belum rapi begitu ya. Saya lihat ini, kok ada kepala orang di karung itu. Saya berhenti dekat mall, apa sebutnya BTM. Waktu itu ada gerimis. Saya berhenti. Kebetulan ada tukang bakso, masih ada di situ. Masih ada baksonya? Ada, dia bilang.
Akhirnya saya panggil itu orang yang tidur di trotoar Kebon Raya. Saya tanya, udah makan belum? Belum. Kenapa di sini nggak ada ongkos mau pulang? Rumahnya di Cianjur. Demi Allah, kalau saya tidak berhenti, Allah nggak bakal terima sholat saya, puasa saya, semua ibadahnya nggak bakal terima oleh Allah. Sebab meninggalkan umat Nabi Muhammad tidur di emperan toko dan kita nggak tahu dia udah makan belum. Jadi bukan dengan sholat doang, bukan dengan puasa doang. Jadi kalau mau cari keramat, ada nggak orang wali sekarang? Banyak wali, yang ngaku wali banyak. Tapi pengen tahu wali yang bagaimana? Coba yang bagiin uang ya, tuh wali beneran kayaknya ya. Yang bagiin uang, ya bukan yang bisa melihat orang, bisa terbang, bisa ngilang, kagak ada tuh. Dia pun juga bisa. Coba bagiin uang ke masyarakat, ini wali beneran ini ya. Karena memang gangguan paling hebat zaman sekarang lah amwal harta. Kita ulang. Para ulama mengadakan maulid untuk agar kita mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Tadi dibawakan oleh guru kita Habib Abdullah Al-Masyhur. Beliau cucu dari pengarang kitab Bughyatul Mustajidin. Beliau cucunya. Dan kita pun orang-orang yang pesantrenan tahu kitab Bughyatul Mustajidin, kitab yang besar, kitab yang kokoh dan jadikan pegangan para ulama. Di antara kalam beliau tadi, bahwa orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW online, Rasulullah menjawab nggak? Kalau kita ngomong sama saudara kita, alhamdulillah baru dapat salam dari Rasulullah. Emang siapa kamu? Baru dapat salam dari Rasulullah. Kan Rasul bilang, siapa yang mengucapkan salam, maka Allah mengembalikan ruhku dan menjawab salamnya langsung. Jadi online ketika kita membaca ya Nabi salam alaika, itu Rasul langsung menjawab salam kita. Percaya nggak? Susahnya kalau nggak percaya, karena memang belum kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak percaya pasti nggak ada cinta. Jadi pertama kita pulang dari pesantren atau dari ini majelis ini harus ada usaha apa? Mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Jangan pulang tanpa mengenal. Dan syaratnya apanya? Harus mengenal hak orang tua pulang dari sini. Siapa orang tua? Saya pernah bertanya kepada seorang anak muda. 2 menit lagi habis salim insyaallah. Bertanya pada anak muda ini, ente kenal nggak ibu kamu? Kenal. Bapaknya kenal. Namanya, lahirnya, di mana tahu? Bukan. Yang saya maksud, ini ibu bapak kamu tuh yang siap mati untuk kamu kenal nggak? Yang sudah berkorban semuanya untuk kamu kenal nggak? Dia bengong baru tahu. Kalau kamu tidak kenal haknya, nggak mungkin kamu kenal Nabi Muhammad. Nggak mungkin kamu kenal Allah. Harus jalannya mengenal orang tua dulu. Tanpa mengenal orang tua tidak mungkin dapat mengenal hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, saya ingin menceritakan cerita singkat, insya Allah nggak banyak. Seorang anak yang bukan terbunuh ketika ada maulid begini. Ada, kalau kita kan pakai petasan, di Timur Tengah pakai apa namanya, bazooka, pakai pistol. Itu pistol pelurunya masuk ke kepala salah seorang anak orang Kristen. Ibunya marah-marah, mencaci maki Islam. Gara-gara kamu, hai Muhammad, anak saya jadi korban. Itu anak dibawa ke rumah sakit dan tidak bangun lagi selama sebulan dalam keadaan koma. Si ibunya terus ngomong, gara-gara kamu Muhammad, gara-gara kamu Muhammad. Mana kamu Muhammad? Subhanallah. Sampai selesai sebulan, si ibunya keluar ingin belanja. Pas balik ke kamar, anaknya bangun dan bicara, ibu, jangan biarkan orang itu keluar dari kamar. Ibunya heran, siapa? Nggak ada orang anakku, itu orang katanya. Dia Nabi Muhammad mengusapku dan aku bangun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang bilang Rasul sudah meninggal itu orang mati hatinya. Walahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.